Perkenalkan, nama saya Ani Riahulu, NPM 1907007, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari PPT mata kuliah anti korupsi dosen pengampu Bapak Abdi Tanjung, SPD MM. Pengertian korupsi secara teoritis. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptor, corruper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Hartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang atau jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Sedangkan menurut Pak Abdi sendiri, korupsi merupakan tindakan di mana para pejabat publik menggelapkan uang dan untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupan. Jadi korupsi merupakan gejala salah satu dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi dan salah satu urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memiliki jabatan atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi dan atau keluarga, sanak saudara dan teman. Hal itu akan masuk dalam pembahasan saya mengenai tindakan korupsi masyarakat Pancasila dalam perseptik, paradigma, konflik, dan struktural fungsional. 2. Tindakan korupsi dalam perspektif moratif. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindakan pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif sebagai berikut. Secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nomor 2, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nomor 3, memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingatkan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1945. 4. Percobaan pembantuan atau pemufakatan
jahat untuk melakukan tindakan pidana korupsi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. Selanjutnya, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesudah dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Selanjutnya, memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau dilakukan dalam jabatan terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Yang terakhir, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terdapat pada Pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Jadi kesimpulannya adalah korupsi adalah sesuatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek, yaitu aspek memperkaya diri dengan menggunakan kekuasaan atau aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketidakan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan lingkungan yang suburnya untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan dampak korupsi yang terjadi di berbagai bidang, diantaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.